Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan di hari ini pembahasan kita dalam pembahasan ilmu nahwu di pembahasan tawabi'. Yang dimana tawabi ini, kalau kita artikan, tawabi artinya pengikut. Tawabi artinya apa? Pengikut. Ya. Sebelumnya sudah berlalu bersama kita, isim itu bisa marfu Zaidun, bisa mansub Zaidan, dan bisa majrur Zaidin. Adapun kapan dia marfu, tinggal kita lihat. Misal kalau dia sebagai fa'il, pelaku, daraba Zaidun, Zaid memukul, maka dia marfu. Atau dia sebagai maf'ul bih, objek, maka dia mansub. Jelas ya? Darabtu Zaidan, saya memukul Zaid, objek dia. Atau iya, dia mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Misalnya kita bilang darbu Zaidin syadidun. Darbu artinya pukulan. Daraba memukul. Yadlibu sedang atau kan memukul. Darban, darbun, darbu pukulan. Darbu Zaid, pukulannya Zaid, syadidun, keras. Misalnya ini mudhaf ilaih. Nah, sekarang ada pembahasan namanya tawabi', pengikut. Yang namanya pengikut, ya berarti ada bosnya, ada yang dia ikuti, ada pimpinannya lah. Maka i'rabnya tawabi itu bisa tiga, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi tawabi bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa juga apa? Majzum. Kalau fi'il lah yang dia ikuti. Tergantung yang dia ikuti. Kan kalau fi'il tidak bisa majrur lah, dia bisanya apa? Majzum. Jadi kalau tawabi itu bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur, tergantung yang dia ikuti. Tawabi ini ada 4 jenis. Jenis yang pertama ada namanya atof. Atof apa itu? Dia adalah kata, mau itu isim atau fi'il, yang terletak setelah huruf atof. Kata setelah huruf atof namanya atof. Ada huruf atof setelahnya atof. Dan huruf atof ada 10. Huruf atof ada berapa? 10. Yang pertama ada wa, artinya dan. Kemudian ada fa, artinya kemudian. Bukan, kemudian. Kemudian. Bisa lalu. Bisa lalu, karena lalu artinya kemudian, artinya lah sama. Iya, bisa diterjemah lalu juga. Lalu. Sama maknanya. Saya melihat
Ya, Zaid fa Muhammad, Zaidan fa Muhammadan. Saya melihat Zaid lalu Muhammad, kemudian Muhammad, sama aja. Kemudian ada juga summa. Summa artinya sama dengan fa. Kemudian tapi pakai jangka waktu. Ada selang waktu. Iya. Saya melihat Muhammad kemudian Zaid. Pakai summa, berarti ada waktu sebelum saya lihat yang kedua. Jelas ya? Saya berikan contoh misalnya. Ra'aitu, saya melihat Aliyan, Ali. Summa, kemudian Zaidan. Ya. Ini Zaidan letaknya setelah summa. Summa itu huruf atof, berarti Zaidan itu atof. Jelas ya? Jadi kalau kita i'rabnya Zaidan atof. Ya, yang mana dia ikuti Ali. Saya lihat Ali kemudian Zaid. Ini pakai summa di sini. Berarti ada selang waktu. Setelah saya lihat Ali, beberapa saat kemudian ada selang waktunya, barulah saya lihat Zaid. Tapi kalau fa, ra'aitu Aliyan fa Zaidan, pakai fa. Ya. Itu fa kemudian tidak ada selang waktunya. Saya lihat Ali kemudian Zaid langsung. Jelas ya? Jadi setelah saya lihat Ali, saya balik Zaid. Gitu. Tidak ada selang waktunya. Jelas ya? Kalau summa ada selang waktunya. Ini juga, ini pembahasan dibawa dalam masalah sholat. Dibawa dalam masalah sholat. Ya, kalau kita lihat dari hadis, Nabi gunakan huruf atof fa. Enggak. Iya. Ini contohnya hadisnya. Innama, mana tadi? Baik. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tiada lain imam diadakan untuk diikuti. Fa idza kabbara, pakai fa. Fakabbiru. Kabbaro kan fil madi. Kalau imam telah bertakbir, kemudian kalian bertakbirlah. Tanpa jeda. Jadi jangan imamnya Allahu Akbar, mau selesai Al-Fatihah kita baru perbaiki niat. Wa idza raka'a, kalau ruku, telah ruku imamnya, farka'u, maka rukulah, kemudian rukulah.
Tidak boleh pakai apa? Jeda. Imamnya sudah mau sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku. Nah, wa idza sajada fasjudu. Kalau dia setelah sujud, kemudian kalian sujudlah. Jadi enggak pakai jeda, karena di situ pakai apa? Pakai fa. Ya, huruf ataf fa. Taib, itu bedanya fa dengan summa. Kemudian au, artinya atau. Kemudian am, sama artinya atau. Iya. Artinya apa? Atau. Bedanya ini pertanyaannya biasa. Kalau datang dalam konteks pertanyaan. Kalau hal, pertanyaan hal, ya biasanya setelahnya au. Ya, misalnya apakah? Ini kan hal artinya apakah? Ya, apakah kamu suka jus apel atau jus mangga? Nah, di situ pakai atau, ini nanti pakai au karena pakai hal pertamanya. Tapi kalau a pertanyaannya apakah? Nah, nanti biasanya am atau. Iya, pakai am. Tidak. Memang begini dia. Kebiasaan orang Arab begitu. Kalau dia tanyakan pakai am, ada amnya, atau berarti nanti bertanyanya pakai a. Nah, ini dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, apakah kamu peringatkan mereka, am atau pakai am. Di surah Al-Baqarah ayat ke-6-nya. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum, apakah kamu peringatkan mereka, am atau lam tundirhum, kamu tidak peringatkan mereka, sama. Jelas ya? Itu perbedaan au sama am, meskipun artinya sama-sama atau. Jadi, kalau imma, iya, imma itu seperti memberi pilihan. Iya. Apakah? Bisa diterjemah apakah? Misalnya disuruh nikah, iya, tazawwaj bibnati, menikahlah kamu dengan anak perempuanku, imma Hindan wa imma Zainab. Ya, apakah Hind atau Zainab? Terserah, pilih saja. Iya, asal jangan dua-duanya. Tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, la tajma' bainal ukhtain, jangan kalian kumpulkan di bawah satu naungan dua orang yang bersaudari. Ya, dia mau kakaknya, mau juga adiknya. Nah, ini rakus. Jelas ya? Kemudian bal. Iya. Bal itu biasa diterjemah bahkan. Bahkan. Kemudian la. La artinya tidak. Ini la huruf ataf. La huruf ataf. Kapan la huruf ataf? Setelahnya isim atau fi'il mudhari atau fi'il madi. Kalau setelahnya fi'il mudhari biasanya la larangan. Ya. La tadhhab, la tahzan, la taghdab. Ini la bukan huruf ataf ini. Jadi kalau setelah la biasanya fi'il mudhari itu bukan huruf ataf, bukan. Ya, bukan huruf ataf. Kalau huruf ataf, ya seperti tadi, ra'aitu aliyan, saya melihat Ali. Tapi karena si Ali ini mirip Zaid, maka kita atafkan la Zaidan, tidak Zaid. Bukan Zaid. Kalau bahasanya lah, saya lihat Ali, la Zaidan, bukan Zaid. Serius kok. Zaid kapan mulia? Karena mirip itu Ali. Hah? Misalnya ini Ali pergi belajar di Yaman, tidak pulang-pulang. Ada kembarnya Zaid namanya.
Zaid kayaknya kau lihat bukan Ali. Nah, maka dipastikan ini pakai la Zaidan, bukan Zaid. Taib, lakin akan tetapi. Ini ada kembarnya ya, temannya inna. Kalau temannya inna, lakinna. Ini lakin sukun. Sama dia artinya akan tetapi. Kemudian hatta sampai. Hatta artinya apa? Sampai. Ya. Ini awal ya. Karena saya bahas hatta sampai, ada lagi saya ingat lagi. Tapi ini di atas. Ada au itu ada juga diterjemah sampai. Ya, cuma nanti. Ya, seperti bait syair, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Iya, ini di kitab Tuffah Saniyah, At-Tuffatus Saniyah. Iya, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Saya akan anggap mudah. Ini fiilnya astashila. Istashala yastashilu. Yastashilu yastashilani yastashiluna. Tastashilu tastashilani tastashilina. Tastashiluna tastashilina tastashilani tastashilna. Astashilu nastashilu. Nah, kasih la taukid, kasih nun taukid, la astashilanna, menguatkan. Sungguh pasti saya akan anggap as-sa'ba. Anggap apa? Astashil, anggap mudah. Saya akan anggap mudah itu kesulitan. Atau udrikal muna, saya dapati cita-cita. Ini ada au toh? Atof kini sebenarnya. Oh ya. Tapi di sini dia au bermakna hatta. Sampai saya dapati cita-cita. Artinya semua kesulitan dianggap mudah sampai dia raih cita-citanya. Kelanjutan bait syairnya, faman qadatil amal illa lisabirin. Cita-cita tidak akan tunduk kecuali pada orang yang sabar. Nah, bagus syairnya. Kalau Tuffah Saniyah banyak syairnya. Wah, mantap. Banyak syairnya yang mantap. Contoh-contohnya itu dia bawakan contoh langsung atau syair. Banyak syair kalau di Tuffah Saniyah. Taib. Kemudian berikutnya contohnya di sini, Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ya. Zaid telah datang dan Muhammad. Maksudnya dan Muhammad telah datang. Ini dibaca Muhammadun, dun, karena atof ke atof ke Zaidun. Ra'aitu aba objek maf'ul bi, saya melihat bapak. Bapaknya siapa? Ka, bapakmu. Fa, kemudian ummah, bukan ummu tapi ummah. Kenapa? Atof ke aba mansub, maf'ul bi. Marartu bi, huruf jar, berarti akhi, majrur. Marartu bi akhika, saya lewati saudaramu.
Summa kemudian waladika, anakmu. Waladi, kenapa waladi bukan walada, bukan du? Atof ke akhi. Jelas ya? Jadi mengikut harokatnya ke yang sebelumnya. Atofnya kemana? Nah, itu nanti yang jadi masalah. Ini atof kemana? Iya. Contoh. Surat Taubah, wa adzanu minallahi wa rasulihi. Ya, adzan. Adzan itu penyampaian, ya, penegasan dari Allah dan Rasulnya, bukan adzan salat ya, bukan. Ilan nas, kepada seluruh manusia, yaumal hajjil akbar, di haji yang terbesar. Annallaha, lihat Allah, lihat itu ayatnya. Apa harakatnya Allah? Fathah, mansub. Sungguh Allah bariun minal musyrikina. Al musyrikina mansub atau marfu atau majrur? Majrur karena ada huruf jar min. Jadi ada Allah mansub, ada al musyrikina majrur. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Kalau kita baca di terjemahan, habis. Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Paham maksudnya? Ya, berarti Allah tidak pedulikan apanya? Rasulnya. Ya, bahaya itu, bahayanya bahasa Indonesia. Nah, ketika kita lihat Rasul, ternyata harakatnya apa? Marfu. Allah mansub, al-musyrikina majrur. Kenapa ini marfu? Ataf kemana? Yang mana yang marfu di situ? Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Yang mana yang marfu situ? Enggak, yang marfu. Yang dhammah. Bari'un. Nah, maksudnya ini atofnya ke situ. Wa rasuluhu bari'un. Sama, Rasulnya juga berlepas diri. Iya. Atof ke sini, bari'un. Berlepas diri. Yang berlepas diri, sungguh Allah yang berlepas diri dan Rasulnya yang berlepas diri. Baik, itu atof penting ya. Kalau kita ndak tahu atof, gitulah jadinya. Tadi, bahaya. Kalau cuma terjemah aja. Nah, jadi kalau ada orang mengajar pakai terjemahan, bahaya nah. Banyak itu ya, yang seperti itu. Mengajar Bulughul Maram, ya, belajar, ya, apalagi buku-buku fikih, dia pakai terjemahan saja. Tidak bisa, kurang. Syariat tidak bisa dipahami dengan terjemahan. Taib. Kemudian yang kedua, na'at. Apa artinya na'at? Sifat. Iya. Sifat, dia adalah pengikut terhadap yang dia sifati. Jadi ada sifat, ada yang disifati. Pengikut ini harus sesuai dengan yang dia sifati pada yang pertama i'rab, satu. Yang kedua jenis. Kalau yang dia sifati mudzakkar, maka sifatnya harus dalam bentuk mudzakkar. Yang ketiga ta'yin, ma'rifah nakirah. Kalau yang dia sifati ma'rifah, maka sifatnya harus, kalau yang disifati nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Dan adatnya, jumlahnya. Kalau yang disifati mufrad, sifatnya mufrad. Kalau yang disifati musanna atau jamak, maka disesuaikan.
Ya, contoh, jaa Zaidun, Zaid telah datang. Kita mau sifati Zaid dermawan. Hah? Maka sifatnya harus sesuai dalam 4 jenis. Yang pertama i'rabnya. Kita bawakan al-karimu. Al-karimu sama ndak i'rabnya? Ya, sama-sama dhamma. Zaidun al-karimu, sama-sama marfu. Kemudian jenisnya harus sama. Zaidun mudzakkar, al-karimu mudzakkar karena tidak ada tak marbutannya lah. Kemudian harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, nama. Nama itu kan ma'rifah tak? Al-karimu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, tapi pakai al. Ya, kemudian sama juga adatnya. Sama-sama apa ini? Mufrad. Zaidun 1, al-karimu 1. Kalau 2 kan al-karimani. Kalau jamak kan al-karimina, al-karimuna. Ya, karimun. Nama mobil ya, karimun. Insyaallah. Baik. Kemudian contoh mansub. Ini salah ya. Ra'aitu rajulaini. Nih ganti di sini pakai ya. Kenapa pakai ya? Kenapa bukan pakai alif? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi harusnya mansub. Isim musanna mansubnya pakai ya. Ra'aitu rajulaini karimaini. Pakai ya. Bukan pakai alif. Ra'aitu saya melihat rajulaini, 2 orang laki-laki, karimaini yang dermawan. Iya. Sama ini, sama-sama mansub pakai ya, sama-sama mudzakkar, sama-sama nakirah. Rajulain nakirah, tidak ada alnya, bukan nama juga. Kalimah ini juga nakirah. Sama-sama musanna. Iya. Kemudian yang ketiga, marartu bit talibina al-mujtahidina. Saya melewati at-talibina, para pelajar. Majrur karena ada apa? Bi. At-talibina majrur karena ada bi, huruf jar. Al-mujtahidina, nah, kita lihat ini pakai ya. Iya. Kemudian adatnya sama, jenisnya sama-sama mudzakkar. Kemudian sama-sama ma'rifah, ada alnya. At-talibina al-mujtahidina. Sama-sama jamak. Jamak mudzakkar salim, sama-sama jamak. Nah, ini berarti naatnya. Jelas ya? Sama-sama pakai ya juga. Taib. Itu kalau naat. Ya. Tapi kalau naat biar lebih ringkas dan lebih cepat, itu perhatikan di sini saja. Yang ketiganya, ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah dan nakirahnya. Kalau ada kata sama-sama ma'rifah, itu naat biasanya. Ya. Ma'rifah setelahnya ma'rifah lagi, naat. Tapi dengan catatan i'rabnya harus sama. Jangan sampai beda kita bilang oh naat. Tidak, beda. Misalnya kita bilang begini. Iya. Daraba Zaidun ya Muhammadan. Iya. Zaid memukul Muhammad. Oh, ma'rifah. Zaidun fa'il, Muhammadan na'at. Tidak. Jelas ya? Karena beda harokatnya. Satu dun, ini dan. Zaidun Muhammadan. Tidak bisa. Beda i'rabnya toh. Jadi maksudnya ma'rifah ketemu ma'rifah, na'at atau nakiro ketemu nakiro na'at, itu kalau i'rabnya sama. Taib. Kemudian yang ketiga, taukid. Apa itu taukid? Taukid dia adalah penguat. Ya.
Taukid secara mudahnya dia adalah kata yang diulangi penyebutan lafadznya atau sinonimnya. Sinonim, tahu artinya sinonim? Persamaan kata. Ya, misalnya duduk, sinonimnya duduk, sinonimnya mempo. Jelas ya, maksudnya sama artinya. Persamaan kata maksudnya sama maknanya. Iya. Contoh misalnya dibilang Ja'a Zaidun Zaidun. Iya. Ja'a artinya ja'a telah datang, fiil. Kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana? Zaidun. Terus Zaidun yang kedua taukid. Kenapa? Karena disebut yang kedua kali. Diulangi. Ya, ja'a Zaidun Zaidun, bukan dua Zaidnya. Ja'a Zaidun Zaidun, datang Zaid dan Zaid, Zaid. Ya, dua Zaid. Jadi kalau 4 Z-nya, masa kita bilang Ja'a Zaidun 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 Zaidun? Ya, capek. Nah, nah kalau dua Zaid yang datang harusnya apa? Ja'a Zaidani. Isim musanna saja nah. Kalau banyak jamak Ja'a Zaiduna. Langsung saja jamak. Nah, tapi ini diulangi lafadznya berarti apa? Ya, taukid. Kemudian jalasa qa'ada Zaidun. Jalasa fi'il apa? Madi. Qa'ada fi'il madi. Zaidun isim. Sebagai apa ini? Fa'il. Tapi fa'il dari yang mana? Dari jalasa atau qa'ada? Kalau kita bilang dari qa'ada, terus jalasa mana fa'ilnya? Kalau kita bilang jalasa, terus qa'ada mana fa'ilnya? Ya, ini nanti di mutammimah, tanazu. Rebutan dia. Fi'il ada 2, sedangkan yang bisa jadi fa'il cuma 1. Iya. Cuman kita tidak bahas itu ya. Jadi di sini yang menjadi fa'il Zaidun. Ya, jalasa artinya duduk. Qa'ada artinya duduk. Ya, jalasa qa'ada Zaidun. Diulangi jalasanya lah, tapi dalam bentuk apa? Bentuk qa'ada. Sinonimnya. Nah, ini qa'ada i'rabnya sebagai taukid. Kemudian na'am. Iya, na'am. Na'am yang kedua apa? Taukid. Itu kalau taukid. Iya. Sama kita suruh orang misalnya kul. Iya, maka. Orang Indonesia itu suka pakai taukid, apalagi orang Makassar. Makan ki. Banyak sekali taukidnya. Jelas ya? Kul, makan. Dia ulangi nah. Kalau dijawab nih pakai taukid juga. Iya. Iya. Itu taukid. Jelas ya? Jadi taukid cukup diulangi. Dan taukid biasanya didatangkan begitu supaya menghilangkan keraguan. Menghilangkan apa? Keraguan. Biasa orang tidak percaya kalau cuma 1. Kemudian yang keempat, badal. Itu badal ya, pengganti. Badal dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum yang disebutkan sebelumnya tanpa perantara antara dia dan yang dia gantikan. Ini kayaknya yang di Miftah. Ya. Di bagian terakhir gitu tawabi. Setelah isim majrur. Badal. Iya,
Ini di Miftah ini, pengikut yang dimaksudkan dengan hukum yang disebutkan sebelumnya tanpa perantara antara dia yang dan yang dia gantikan. Itu pusing dipahami. Simpelnya, sederhananya, apa yang kedua itu yang pertama. Ya, jadi kalau kita bilang misalnya Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Muhammad kan sebagai fa'il, pelakunya tak? Ya, Abu Zufar. Ya, Abu Zufar. Siapa itu Abu Zufar? Ya, badal. Karena Abu Zufar itu si Muhammad. Atau yang kita sebut kedua itu sebenarnya yang pertamanya. Ini dua orang yang sama ini, bukan yang berbeda. Jadi si yang kedua dan yang pertama itu sama. Iya. Ra'aitu, contohnya lagi. Ra'aitu, saya melihat Zaidan. I'rabnya Zaidan apa? Maf'ul bi. Saya melihat Zaidan. Aba, bapak ka, bapakmu. Aba mansub dah? Iya. Bapakmu. Saya lihat Zaid, bapakmu. Siapa itu Zaid? Bapakmu. Siapa bapakmu? Zaid. Jelas ya? Paham maksudnya? Iya. Jadi yang disebutkan yang kedua itu sebenarnya yang pertama. Saya lihat kita di Zainab, istrimu. Ya, Zainab siapa? Istrimu. Jelas ya? Nah itu. Contoh lagi, Ja'al Amiru, presiden datang. Siapa? Joko Widodo. Bukan ya presiden, mau diganti nih contohnya Prabowo. Paham ya? Jadi ini yang kedua, ini sebenarnya siapa? Yang pertamanya nih. Paham? Dipahami? Ini beda dengan taukid. Jelas ya? Kalau taukid itu diulangi lafadznya atau sinonimnya. Kalau ini enggak, ini bukan sinonim, bukan lafadznya. Jelas ya? Itu bedanya. Karena Muhammad, Abu Zufar itu Muhammad sama Abu Zufar bukan diulangi lafadznya, bukan juga sinonimnya. Tidak ada yang bilang Abu Zufar itu sinonim dari Muhammad, tidak. Hah? Cuman si Abu Zufar dan Muhammad sama aja, gitu maksudnya. Dipahami ini? Iya. Ini yang keempat dari tawabi, badal. Ya, nanti badal ada macam-macam juga. Ya, pembagiannya badal juga itu tergantung. Ada badal, kita datangkan badal karena salah ucap, ya, atau memang untuk memperkenalkan hakikatnya memang ini. Ya, seperti Al-Amir itu, ya datang nih presiden, ya, diperkenalkan presidennya Joko Widodo. Ya, ada juga badal karena salah ucap. Misalnya ra'aitu ya farasan, saya lihat kuda. Zaid. Iya. Saya lihat kuda Zaid. Bukan berarti si Zaid itu adalah kuda, si kuda itu adalah Zaid, enggak. Tapi salah ucap. Jadi dia ganti badal, dia ganti pengganti. Baik. Itu nanti ya, di Miftah itu sudah ada pembagiannya insyaallah. Berikutnya i'rab al-fi'lil mudhari. I'rab fi'il mudhari. Habis nih. Iya. I'rab fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan ada 3. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada fi'il mudhari af'alul khamsah. I'rabnya ini, karena i'rab untuk fi'il mudhari itu fi'il mudhari'nya cuma 3 yang berubah. Nah, fi'il mudhari selamanya di rafa. Artinya kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir selamanya dhammah, yadribu. Hah?
Kalau fi'il mudhari mutal akhir dhamma muqaddarah. Yad'u, ada dhamma disembunyikan. Yad'u. Atau kalau af'alul khamsah selamanya pakai nun, subutun nun. Iya, yadribuna. Yadribuna pakai nun. Jelas ya? Ini marfu. Jadi fi'il mudhari selamanya marfu, dirofa terus. Selamanya dhamma kalau sahih akhir, selamanya dhamma muqaddarah kalau fi'il mudhari mutal akhir, dan selamanya pakai nun kalau af'alul khamsah. Iya. Apabila masuk padanya alat penasab, maka mansub. Jelas ya? Ada huruf nasab, maka fi'il mudhari mansub. Kita kasih an semuanya. Iya. Maka bagaimana jadinya? An yadriba. Satu. An yadriba. Mansub pakai fathah. Yad'u an yad'uwa. Iya, yadribuna an yadribu, hapus nun. Iya, an yadribu. Iya, ini kalau dia mansub. Yadriba, yad'uwa, yadribu. Kalau dia majzum, ya, apabila masuk penjazm maka dijazm. Jelas ya? Penjazm misalnya lam. Iya. Jadinya lam yadrib. Sukun kalau fi'il mudhari sahih akhir. Kalau yad'uwa ya jadinya lam yad'u, hapus huruf illah. Kalau af'alul khamsah sama, hapus nun. Lam yadribu. Ya, kalau kita tanya bagaimana membedakan yadribu mansub sama yadribu majzum, alatnya. Kalau alatnya penasab mansub, kalau alatnya penjazm majzum. Kalau tidak ada penasab penjazm marfu. Baik, di situ ya. Tinggal al-adawatun nasibah wal jazimah, alat-alat penasab dan penjazm. Penasab ada 4. Iya, kalau kita lihat buku lain bertambah. Iya, dasar 4 dulu, karena memang ini yang inti. Iya, karena sisanya itu menasab, bukan dia yang menasab. Ya, ada yang menambah hatta, tapi bukan hatta yang menasab, an. Ya kan di situ ada an, lan, idzan, kai, ada juga lamu kai, ada juga lamul amr, ada juga lamul juhud, ada juga hatta. Tapi itu mereka bukan penasab. Penasab aslinya ini. Ini tolokna ini. Iya, ini saja 4. Jadi misalnya lamul amr yang menasab bukan lam, tapi an. Iya. Cuman mutmaratan disembunyi annya. Iya, nanti alhamdulillah. Ini intinya penasab 4. Ya, yang asli yang betul-betul menasab ya tanpa bantuan orang. Nah, memang cuma 4. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai. Iya. Iya, bukan dia. Bukan dia. Iya. An, lan, idzan, kai. Ini 4. Contoh misalnya
Uridu an aktuba. Mansub tah fiilnya. Kenapa? Ada an. Lan ad'u. Ini salah contoh. Harusnya apa? Lan ad'uwa. Kan kalau mansub. Ya, ubah situ ya. Lan ad'uwa ila syarri. Ada lan. Kalau ada idzan tanjahu. Ya, dan tidak pernah itu idzan di awal kalimat seperti ini. Idzan tanjahu tidak pernah. Idzan selalu ada kalimat sebelumnya. Ya, idzan kalau begitu. Kalau an tidak diartikan. Uridu an aktuba. Uridu saya mau, saya menulis. Maksudnya saya mau, saya nulis. Saya mau menulis begitu. An itu tidak diartikan. Tidak boleh. Adanya. Kenapa tidak boleh nanti? Iya. Kalau lan bisa di awal. Jelas ya? Artinya tidak akan. Artinya tidak akan. Lan ad'uwa ila syarr. Saya tidak akan mengajak ke kejelekan, keburukan. Idzan kalau begitu, kai supaya. Ya, agar. Jitu saya belajar supaya ata'allama. Likai ata'allama. Ada linya. Itu linya kadang ditulis, kadang tidak. Kadang ada linya ditulis, kadang tidak. Sengaja saya kasih li supaya antum paham memang kadang dikasih li, tapi sebenarnya di situ apa? Kai. Ya. Contoh. Banyaknya lagi. Muncul semua. Iya, kai. Ini tidak pakai lam, tidak pakai li. Kai nusabbiha. Nusabbiha, sabbaha yusabbihu. Ganti yu jadi nu. Nusabbihu. Kasih kai penasab nusabbiha. Kai nusabbihaka katsira. Iya. Agar supaya kami mengingatmu dengan banyak. Iya, katsira. Katsira itu na'at ya. Na'at dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya dihapus. Iya. Wa nadhkuraka katsiran sama. Ini lihat, nadhkuraka. Nadhkura. Kenapa mansub? Huruf atof. Atof kemana? Nusab biha. Bisa atau fi'il dengan fi'il. Baik. Alat penjazm berikutnya. Alat penjazm terbagi dua. Yang pertama, penjazm satu fi'il. Jadi satu alat penjazm untuk menjazm berapa fi'il? Satu ji. Ada penjazm satu fi'il, maka yang menjazm nanti cuman satu. Itu setelahnya pasti. Iya. Contoh diantaranya ada 6 di sini. Yang pertama lam. Yang kedua lamma. 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 Kemudian kasih a lagi. Alam. Alamma. Iya. Kemudian lamul amr. Kalau yang tadi yang penasab ada lamukai, cuma ini lamul amr. Lam, li, tapi untuk amr. Apa artinya amr? Perintah. Li digunakan untuk memerintah. Kan kita kalau mau memerintah, biasanya kan pakai fi'il amr, tak? Iya. Udrus, belajarlah
kamu. Tapi kalau kita mau suruh Zaid belajar, hendaknya Zaid belajar, kita perintah, nah pakai lamul amr. Bentar kita contohkan. Kemudian ada la nahiyah, larangan, fi'il nahi, sudah. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib. Makanya sukun itu, la tadrib, la tajlis, la taktub. Hanya sukun. Contoh lam. Iya. Lam. Apa artinya lam? Tidak. Lam aktub, saya tidak menulis. Lamma, belum. Lamma takul, kamu belum makan. Alam, bukankah? Ya, tidakkah? Iya, A-nya itu apakah? Kasih kah. Kalau lam tadi kan tidak. Lam artinya apa? Tidak. Kasih A, ya, apakah tidak? Tidakkah? Iya. Berarti alamma belumkah? Alamma belumkah? Uhsin ilaika, belumkah saya berbuat baik kepadamu? Nah, istrinya marah-marah, kau tidak pernah berbuat baik. Alam uhsin ilaiki, ganti ki. Belumkah saya berbuat baik kepada kita? Kemudian lamul amr yang perintah itu li. Liyadrus Zaidun, hendaklah. Li lamul amr, hendaklah Zaid belajar. Kita perintah Zaid belajar. Kita tidak langsung ngomong ke Zaid udrus, enggak, tapi lewat temannya. Lihat dulu Zaid itu harus belajar. Jadi orangnya tidak face to face dengan kita Zaid. Itu Zaid tidak ada di hadapan kita. Nah, kita mau perintah Zaid belajar, masalahnya dia tidak pernah datang belajar. Bagaimana mau diperintah orangnya saya tidak pernah datang? Nah, temannya kita tahu, lihat dulu Zaid. Zaidun harus belajar. Kemudian la, larangan, la takbob. Ya. Ini penjazm satu fi'il, langsung setelahnya penjazmnya. Kemudian ada penjazm dua fi'il. Penjazm dua fi'il, ya, penjazmnya dulu, baru fi'ilnya satu, baru fi'ilnya yang kedua itu kadang langsung muncul, kadang tidak. Iya, yang mana itu ini? Ada 11. Iya, yang pertama ma. Ma di sini artinya apapun yang. Apapun yang. Pakai yang. Isim syarat. Iya, isim syarat memang ini. Betul, isim syarat. Pernah berlalu isim syarat tak? Iya, ada fi'il syarat, ada jawaban syarat. Man, iya, siapapun yang. Mata, kapanpun. Iya. Mahma, bagaimanapun. Aina, dimanapun. Kemudian ayu, apapun atau siapapun. Setelah ayu, setelahnya ada mudhaf ilaih. Setelahnya ada mudhaf ilaih. Jadi ayyunya dulu, baru mudhaf ilaihnya, baru fiilnya yang dua yang majzum. Bentar kita contohkan. Iya. Kemudian yang berikutnya ayyana. Apa artinya ayyana? Hah?
kapanpun. Iya. Kemudian anna, dimanapun, sama seperti aina. Kemudian in, ini bukan huruf, bukan isim syarat, ini huruf dia kalau in. Kalau tadi itu isim. In, jika. Izma, kemudian izma, kapanpun. Izma, haitsuma, ya, dimanapun. Kita kasih contohnya ya. Ma taf'al yu'lam, apapun yang kamu lakukan maka dia akan diketahui. Apapun yang kamu lakukan maka akan diketahui. Maksudnya oleh Allah maksudnya. Iya. Ma taf'al ya'lamullah. Kemudian man, itu kita lihat tadi taf'al satu fiilnya, yu'lam yang kedua. Majzum tak? Padahal penjazmnya cuman satu, ma saja. Man yata'allam yataqaddam, siapa yang belajar yataqaddam, akan semakin di depan, maka akan maju. Iya, kita lihat di sini majzumnya fiil ada berapa? 2. Yata'allam satu pakai sukun tak? Yataqaddam itu yang kedua. Mata tajtahid, kapanpun kamu serius, tanjah, kamu akan berhasil. 2 fiil majzum. Iya. Mahma taqra tastafid minhu, mahma, bagaimanapun kamu membaca, tastafid minhu, kamu bisa mengambil faedah, minhu, darinya, dari bacaanmu. Iya. 2 fiilnya majzum. Aina tadhhab tukram, aina, dimanapun kamu pergi, tukram, kamu dimuliakan, maka kamu akan dimuliakan. Ayu, ini tadi ayu kita bilang setelahnya ada mudhafun ilaih. Ayu kitabin, buku apapun. Iya. Buku apapun, takra, kamu baca, akra, maka saya akan baca. 2 fiilnya, 1, 2. Padahal yang ada cuman ayu. Kemudian ayyana ta'ti ummaka, majzum ta? Ta'ti, dihapus ya-nya. Asalnya kan ta'ti. Ayyana ta'ti ummaka, ya, kapanpun kamu datangi ibumu, tafrahi, hapus nunnya. Asalnya ada nunnya ta? Tafrahina. Kapanpun kamu datangi ibumu maka dia akan bahagia. Iya, ini domirnya anti ya. Tafrahina itu kan anti. Ini harusnya bukan tafrahi. Harusnya tafrah. Dia yang bahagia ibumu. Ya, bukan kamu. Kamu kadang bahagia, kadang tidak kalau datang. Kadang-kadang dipaksa. Ya. Yang mau saya contohkan di sini tafrah. Dia akan bahagia, maksudnya ibumu. Sukun ya, majzum. Anna taskun askun, dimanapun kamu tinggal maka saya akan tinggal di situ. In tasbir tu'jar, kalau kamu sabar maka diberi pahala. Jika kamu sabar maka diberi pahala. Izma, ya, kapanpun, izma tajlis, kapanpun kamu duduk, ajlis, maka saya akan duduk.
Haitsuma tanzil, dimanapun kamu tinggal, tanfa, kamu memberi manfaat. Baik. Ini penjelasan berapa? 2 fiil. Ini tidak ada yang perlu dijelaskan, kecuali dari sisi makna ya mungkin. Cuman kalau dari awal cukup terjemahan saja dulu. Ya kalau kita tidak hafal terjemahannya, ya tinggal buka kamusnya. Baik. Kemudian al-bina. Ambil Mi? Baru selesai Mi? Ambil ya. Salah itu pekan depan libur Mi. Ya. Al-bina, apa itu bina? Bina mabni, apa artinya mabni? Tetap. Bina artinya tetap. Adapun secara istilah bina adalah tetapnya keadaan akhir semua kata. Bina itu ada 4. Ada tetap bina di atas sukun. Hadza, selalu sukun belakangnya. Kan belakangnya dia apa? Alif, bukan za-nya. Hadza, ada alifnya tak? Alifnya selalu sukun. Ana, selalu sukun belakangnya karena alif. Uktub, selalu sukun karena baknya sukun. Hal, selalu sukun. Bina di atas sukun. Huruf terakhirnya saja lihat. Jelas? Ada tetap di atas dhammah. Nahnu, haitsu, katabu. Baknya. Karena kalau fiil yang diperhatikan fa fiilnya. Baknya. Yang dilihat, oh wow terakhirnya Ustaz, sukun. Enggak, baknya. Iya, sengaja saya bawa ini katabu. Paham ya? Jadi kalau fiil itu fa fiilnya yang lam fiilnya yang diperhatikan, huruf terakhir fiilnya, bukan huruf terakhir yang tertulis, bukan. Kan huruf terakhir fiilnya katabu apa? Ba. Kalau yang tertulis alif. Ya. Ya di sini mabni di atas dhamma karena yang dia dipatokkan itu baknya. Alladzina tetap di atas fathah. Na, anta, ta, kataba, baknya dilihat. Ya, kaifa, fa, ada tetap di atas kasrah. Hadhihi, hi. Anti, ti. Mabni, apa itu mabni? Kata yang katanya. Iya. Kata yang keadaan akhirnya tetap, itu dinamakan dengan mabni. Misalnya huwa, mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa mabni? Ya, karena sudah pembahasannya. Huruf semuanya mabni. Kalau isim dan fiil yang mabni sudah dalam pembahasan ilmu sharaf. Alhamdulillah selesai. Satu pertemuan. Ini pekan depan libur? Iya. Ahad ini? Oh, saya kira ahad ini ya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.